Ini seperti yang kulihat di film. Sudah kubilang, berhenti mengoceh. Tapi itu memang benar, tahu. Juan menyangka dagunya dengan telapak tangan. Kau semiskin apa, sih? Jangan menghina. Laura menggebrak meja. Aku bertanya, bukan menghina. Mereka menghela nafas, lalu memalingkan wajah satu sama lain. Cih, sudah kuduga aku tidak akan cocok denganmu, ujar Laura. Sudah kuduga, orang miskin memang merepotkan. Juan mengambil garpu dan pisau. Ia mulai mengiris daging steak, lalu memakannya. Melihat itu, Laura sedikit kebingungan. Saat ia menonton film, orang-orang memakan steak dengan nikmat. Mereka memotong dengan mudah, tapi rapi dan elegan. Sedangkan Laura, melihat steak saja tidak pernah, apalagi memakannya. Kau tidak makan? Tanya Juan. Aku akan makan sekarang. Laura mengambil garpu dan pisau. Ia memandang steak dengan lekat. Kau memegangnya terbalik. Pegang pisau dengan tangan kanan, garpu dengan tangan kiri, ujar Juan. Oh. Laura menukar posisi garpu dan pisau, namun ia masih kebingungan. Juan menarik piring Laura, membuat wanita itu terkejut. Hei, apa kau akan mengambil milikku? Juan memotong-motong daging di piring Laura menjadi potongan kecil. Berhentilah berpikiran negatif tentangku. Bukannya malah aneh, kalau aku tidak berpikiran negatif. Apa kau tahu, kau adalah satu-satunya orang yang tidak memiliki kekuasaan, tapi berani bersikap kurang ajar padaku. Laura mengendikkan bahunya. Lalu kau mau apa? Membunuhku sekarang? Silahkan. Jadi, aku bisa bertemu dengan ibuku di surga. Aku ragu, kau masuk ke surga. Sialan kau. Juan tersenyum kecil, lalu meletakkan kembali piring Laura. Makanlah, calon istriku sayang. Hah, geli. Laura merinding. Sungguh. Semua wanita yang kutemui berharap aku bersikap lembut pada mereka. Mereka pasti katarak. Laura memasukkan potongan daging ke dalam mulutnya. Daging yang empuk, dibumbui dengan baik, dan tingkat kematangan yang sempurna, menari-nari di lidah Laura. Laura memegangi mulutnya sendiri. Ia ingin menangis. Enak? Tanya Juan. Ini luar biasa. Kau harus menaikkan gaji koki. Juan melirik kepala pelayan laki-laki, Din. Kau dengar itu? Saya akan melaksanakan perintah nyonya, jawab Din. Hah? Perintah apa? Laura kebingungan. Menaikkan gaji koki. Bukannya kau sendiri yang meminta? Tanya Juan. Kau benar-benar melakukannya? Kau adalah nyonya, jadi kau bisa melakukan apapun yang kau mau. Bagaimana jika aku bertindak di luar batas? Keluarga Shirley tidak mengenal batas. Kita adalah yang teratas di antara yang teratas. Juan mengambil gelas berisi wine. Jadi, bisakah aku mendengar alasanmu sekarang? Alasan apa? Laura bertanya dengan mulut penuh. Kenapa kau menerima tawaran pernikahanku? Bukankah kau bilang, sangat sulit menerimanya? Karena aku tahu, kalau kehidupanku tidak akan pernah berubah. Apa? Juan mengerutkan dahinya. Jika aku tidak menikah denganmu, hidupku tetap akan susah. Aku harus di jalanan dan menghadapi para preman lain, bekerja dengan gaji kecil, dan tinggal di tempat yang menyedihkan. Menikah denganmu pun tak ada bedanya. Aku akan selalu dalam bahaya. Nyawaku akan jadi taruhan, mungkin saja aku mati lebih cepat. Laura menopang dagunya dengan kedua tangannya. Sebelum aku mati, aku ingin tahu rasanya jadi orang kaya. Jadi, aku tidak masalah mati cepat, asalkan aku bisa menikmati uang. Kau benar-benar jujur. Tentu saja. Laura kembali makan, lalu, bagaimana denganmu? Kenapa memilih menikahi wanita jalanan hanya karena surat wasiat?
Bukankah Shirley punya kekuasaan besar untuk mengubah isi wasiat? Kau tidak akan mengerti. Karena itulah, aku bertanya. Kau tidak perlu mengetahuinya. Kupikir, kita akan jadi pasangan yang buruk. Juan menatap Laura yang sedang memalingkan wajahnya. Apa maksudmu? Kau bahkan tidak mau mengatakan sesuatu seperti ini. Kalau begitu, di masa depan nanti, kau pasti akan sering membohongiku. Laura menusuk kentang goreng dengan garpunya, tapi aku tidak bisa protes. Bagaimanapun juga, aku hanya istri di atas kertas. Kau pandai membuat orang tidak tega denganmu, ujar Juan. Terima kasih pujiannya, Tuan Shirley. Laura melahap kentang. Ibuku adalah seorang budak. Laura berhenti mengunyah saat Juan mulai bercerita. Ayahku membelinya di pelelangan budak, lalu menjadikannya sebagai pemuas nafsu, sampai dia hamil diriku. Kakekku adalah orang yang tegas dan mengajarkan keluarga kami tentang tanggung jawab. Karena itulah, saat ia tahu kalau ayahku membeli budak dan membuatnya hamil, kakek meminta untuk menikahnya. Tapi ayahku menolak, dengan alasan ibuku hanya budak. Dia bilang, aku bisa digugurkan. Kakek sangat marah. Bagaimanapun juga, aku memiliki darah Shirley, darah kakek. Juan mengetuk-ngetuk gelas wine. Kakek mengancam ayahku, kalau dia akan mencabut nama Shirley darinya, jadi ayah terpaksa menikahi ibuku. Bagaimanapun juga, karena ibu adalah budak, anggota keluarga lain tidak menyukainya. Ibuku lemah, namun karena ada kakek di belakangnya, tidak ada siapapun yang bisa menyentuh ibuku. Ibu merawat kakek dengan baik sebagai balas budinya. Kakek bilang, kalau ibuku adalah menantu terbaiknya, bahkan ibuku sudah seperti anaknya sendiri. Karena di antara semua anggota keluarga, hanya ibuku yang tulus kepada kakek. Kakek bilang, ibuku mengingatkannya pada nenek yang sudah lama meninggal. Sayangnya, karena tubuh ibuku terlalu lemah, dia harus memilih dirinya atau aku, dan ibuku memilihku. Tatapan Juan berubah pahit. Ibuku berpesan pada kakek, untuk merawatku dengan baik. Kakek mengabulkan pesan ibu, karena ia menganggap itu sebagai balas budinya atas kebaikan ibuku merawatnya. Di tengah kekejaman Shirley, kakek terus memanjakan dan menjadikanku yang utama. Ini membuat semua orang, terutama ayahku jadi membenciku. Mereka melakukan segala cara untuk menyingkirkanku, seperti memasukkan racun ke makananku, mendorongku dari tangga, menculikku dan mengurungku di tengah hutan, menenggelamkanku, menyewa pembunuh bayaran, dan masih banyak lagi. Juan menggoyangkan gelas wine. Berkat kemampuanku bertahan hidup dan kekuatan kakek, aku selalu terselamatkan. Setelah kematian ayahku, kakek mengusir semua anggota keluarga Shirley kecuali aku, karena mencoba untuk membunuh kakek. Sekarang, kau mengerti kan? Juan menatap Laura yang terlihat kebingungan. Permintaan terakhir kakek adalah agar aku menikah denganmu dan menjadi pemimpin yang baik untuk Shirley, itulah sebabnya aku tidak bisa menolaknya. Rupanya hidupmu tidak jauh menyedihkan denganku. Setidaknya, kau memiliki kakek yang menemanmu sampai akhir. Ya. Laura menatap Juan yang membuat ekspresi datar. Kau tidak menyalahkan dirimu, kan? Maksudmu? Menyalahkan dirimu atas kematian ibumu. Bukannya itu wajar? Jika ibuku memilih dirinya sendiri, dia bisa hidup lebih lama dan bahagia. Sejujurnya, aku tidak ingin hidup. Jika saja kakekku tidak berbuat baik, aku pasti sudah mengakhiri hidupku dari dulu. Juan terkejut saat Laura memukul kepalanya dengan sendok. Apa katamu? Coba katakan sekali lagi. Laura mengangkat sendok, kembali memukul kepala Juan dengan itu. Aduh, apa yang kau lakukan? Hentikan. Juan merebut sendok dari Laura. Dengar ya, bajingan. Ibumu memilihmu, karena dia ingin kau hidup,
karena dia berjuang untukmu. Dari mana kau dapat kesimpulan, kalau ibumu akan bahagia jika dia hidup lebih lama? Bisa saja dia lebih tersiksa karena incaran dari orang-orang, apalagi ibumu lemah. Berbeda denganmu, yang sudah dididik dari kecil untuk jadi kuat. Laura berdiri di kursi, meletakkan satu lututnya di meja makan. Ia menarik kerah pakaian Juan, membuat pria itu harus berdiri dari duduknya. Dan, kau bilang apa? Mengakhiri hidup? Ibumu berjuang seperti itu dan kau ingin mengakhiri hidupmu? Jika aku jadi dirimu, aku akan tumbuh dengan baik, lalu membalas semua perlakuan buruk yang dilakukan orang lain pada ibuku. Bukannya bersedih seolah-olah aku adalah orang paling tersiksa di dunia. Laura melepaskan Juan, ia kembali duduk. Kau harus mulai bersyukur dengan hidupmu. Juan memegangi kerah pakaiannya. Apa maksudmu? Laura kesal. Ia menunjuk sekeliling. Dari sini, seluruh tempat ini, seluruh yang ada di meja makan, semua yang kau pakai, itu adalah uang. Kau bisa menikmati kekayaan sejak kau masih kecil. Kau tidak perlu mencuri roti yang sudah berjamur untuk dimakan berdua dengan ibumu. Kau tidak perlu putus sekolah, kau tidak perlu bekerja di usia yang masih sangat muda. Jika ada sesuatu yang harus disyukuri, maka itu adalah uang. Juan mematung karena Laura mengatakan itu dengan nada serius. Fat. Hahaha. Laura mengerutkan dahi saat Juan tertawa. Hei, apa yang kau tertawakan? Hahaha. Tawa Juan semakin kencang. Laura mulai panik. Aduh, apakah dia sakit? Jangan-jangan, salah menelan obat? Bagaimana ini? Tidak ada satupun orang selain kami. Aku harus memanggil Emma. Laura Alexa. Laura terkejut saat Juan tiba-tiba berdiri. Dia tidak akan mencekikku, kan? Aku harus menendangnya lebih dulu. Kau harus mencabut kata-katamu tadi, kita tidak akan menjadi pasangan yang buruk. Juan menarik tangan kanan Laura, lalu mengecup jari-jari itu. Menurutku, kita akan jadi pasangan yang menghancurkan dunia. Tuan berkata seperti itu. Iya, bukankah dia sudah gila? Emma tak tahu harus memberi reaksi apa saat Laura menceritakan kejadian di meja makan. Saat ini, Laura sedang duduk di taman sambil menikmati cemilan dan kue yang dibawakan Emma. Anda bilang, Tuan sampai tertawa. Laura mengangguk dengan mulut yang dipenuhi kue. Tuan pasti sangat menyukai Anda, nyonyaku. Laura menyemburkan teh yang tengah diminumnya. Emma, apa kau juga jadi gila? Apakah satu mansion meminum obat aneh? Saya sudah merawat dan membesarkan Tuan dari beliau lahir, saya sangat mengerti beliau. Dari yang Anda ceritakan, saya mengambil kesimpulan kalau Tuan tertarik pada Anda. Laura mencoba tidak mendengarkan kata-kata Emma. Aku tidak mengerti hal-hal seperti ini. Kenapa dunia mafia sulit sekali? Nanti Anda akan terbiasa. Seorang pelayan mendekati mereka. Emma, guru telah datang. Nyonyaku, ayo temui guru Anda, ujar Emma. Hah? Guru apa? Laura mengerutkan dahinya. Emma tersenyum. Karena Anda adalah Nyonya Shirley, Anda harus memiliki pendidikan yang baik. Mulai dari pengetahuan umum, dunia sosial, politik, tata krama, dan kegiatan seorang nyonya rumah. Apa? Laura berdiri, tidak mau. Aku benci sekolah. Sayang sekali. Emma menarik Laura. Anda tidak memiliki hak untuk menolak, karena ini merupakan kewajiban Anda. Tunggu, apa kau akan mencubitku lagi? Laura merinding. Jika Anda nakal, Anda harus dididik, kan? Iya. Aku paham. Aku akan belajar. Laura mengikuti Emma yang sedang menarik tangannya. Juan tidak bilang kalau aku akan belajar. Sialan.
Mereka memasuki sebuah ruangan yang tak jauh dari ruang kerja Juan. Di sana, Daisy, wanita berusia 52 tahun yang akan menjadi guru Laura telah berdiri. "Halo, Nyonya Daisy. Ini Nyonya Laura, calon Nyonya Shirley." Emma memperkenalkan Laura. Daisy menatap Laura dengan tajam. Matanya yang berada di balik kacamata mewah melirik ujung rambut sampai ujung kaki. "Kenapa dia menatapku seperti itu? Seperti akan mengeluarkan laser dari matanya. Ini akan sulit." Daisy mengambil tongkat ramping panjang yang langsung membuat Laura merinding. "Apa dia akan memukulku?" "Baiklah, Nyonya Laura. Saya akan mengajari Anda dengan baik." Daisy memukulkan tongkat ke atas meja, membuat suara nyaring yang mengerikan. "Aduh, mati aku. Apa ada hal yang baik, Tuan?" Hans bertanya seperti itu, karena Juan yang sedang duduk di kursi belakang mobil terus tersenyum sambil memandang ke jendela. "Kupikir pernikahanku dengan Laura tidak akan begitu buruk," ujar Juan. "Apa Laura begitu menarik, Hans?" Juan menoleh ke depan, "Dia adalah calon istriku." "Maafkan saya, Tuan. Maksud saya, Nyonya pasti sangat menarik. Sayang sekali tadi kau tidak ada di sana. Kita bisa tertawa bersama." "Apa?" Hans terkejut. "Apa Tuan tertawa? Nyonya membuatnya tertawa." Juan mengambil tablet. Ia memutar video yang dikirim Hans. Dalam video, nampak pamannya yang sedang tertawa bersama istri barunya. "Sayang, apakah kau yakin kita bisa merebut Shirley?" Istri pamannya bicara. "Kita tinggal menunggu sebentar lagi. Mario sudah mengirimkan informasi penting tentang Shirley. Ada banyak hal berguna di sini. Salah satunya, tempat penyimpanan narkoba. Jika aku membakarnya, maka Shirley akan mengalami kerugian besar." Juan tersenyum miring. Tidak ia sangka kalau pamannya akan tertipu dengan informasi yang telah dipalsukan sebelumnya. Juan pasti mengalami tekanan. Saat itulah aku menempatkan lebih banyak mata di dalam mansion, dan jika tiba waktunya, aku akan datang dan melakukan pemberontakan. Dengan begitu, Shirley akan jadi milikku. Sayang, kau sangat pintar. Tentu saja, aku akan membelikan banyak perhiasan untukmu nanti. "Au, terima kasih." Juan bersyukur, karena ia memiliki paman dan bibi yang bodoh. Mereka sangat bodoh. Bisa-bisanya berpikir Shirley bisa dihancurkan semudah itu. Tak lama kemudian, muncul seorang pria yang membawa kotak kado berwarna putih. "Ini dari Juan. Hadiah pernikahan. Dia bahkan tak datang ke pernikahanku. Tiba-tiba saja mengirimkan hadiah." Paman Juan terlihat heran. "Sudahlah, sayang. Bisa saja anak itu masih mengingatmu sebagai pamannya. Bagaimana kalau kita membukanya? Isinya pasti barang mewah." Saat membuka kotak, isinya adalah kepala Mario. Bibi berteriak, sedangkan paman terkejut. "Juan, baca asteriskan kecil itu." Juan mematikan tablet. "Aku puas sekali. Tuan, kita sudah sampai." Juan menoleh ke arah restoran tempat tujuannya. Ia keluar dari mobil, lalu memasuki bangunan. Tempat itu telah dipesan khusus, sehingga tak ada tamu lain di sana, kecuali seorang pria parubaya dengan wanita yang terlihat jauh lebih muda, sedang duduk di sebuah sofa panjang. Melihat kedatangan Juan, Kenan dan Alice, paman dan bibi Juan langsung menunjukkan ekspresi gugup. "Lama tidak bertemu, ponakanku," ujar Kenan. Juan tak membalasnya, ia langsung duduk di depan mereka. Mata Juan mengarah kepada Alice, istri baru pamannya yang sedang menatapnya dengan lekat. Wajah wanita itu pun memerah saat melihatnya. Menggelikan. Jika paman tahu istri barunya tertarik pada keponakannya, bagaimana reaksinya? "Ya, cepat sajikan makanannya," ujar Kenan. Para pelayan langsung mengeluarkan semua makanan yang telah dipesan.
Mulai dari daging, sayuran, olahan unik, sampai minuman terlihat menggoda selera. Sayangnya, aku sudah makan, ujar Juan. Jangan begitu, makanlah sedikit saja. Kulihat, kau semakin kurus. Aku khawatir padamu, balas Kenan. Bukankah seharusnya kau mengkhawatirkan dirimu sendiri? Juan mengambil gelas berisi wine, paman terlihat pucat, bahkan matamu sudah seperti panda. Aku hanya memikirkan banyak hal, balas Kenan dengan gugup. Benarkah? Juan tersenyum, syukurlah, itu bukan karena hadiah yang aku kirimkan. Jantung Kenan berdegup kencang. Ia bisa merasakan, Alice mengeratkan pegangan tangannya. Juan, kau harus tahu, ini hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman? Juan mengerutkan dahinya. Kenan berkeringat. Ya, mana mungkin aku memata-mataimu dari belakang? Orang itu tidak bekerja di bawahku. Mungkin saja ini ulah Ash, kan? Aku tidak mengerti maksud paman. Juan menunjukkan wajah polos, mata-mata. Apa hubungannya mata-mata dengan hadiah yang kuberikan? Itu karena kau mengirimkanku kepala seseorang. Ah! Juan tertawa kecil, rupanya aku membuat kesalahan. Apa? Kenan tambah berkeringat. Juan memberi isyarat kepada Hans. Pria itu langsung membawakan sebuah kotak kecil dan meletakkannya di atas meja. Bukalah, ujar Juan. Kenan membukanya dengan ragu. Rupanya, di dalam sana terdapat sebuah kalung yang terbuat dari berlian. Ini adalah hadiah yang ingin aku kirimkan. Nampaknya tertukar dengan kotak yang lain. Hadiah ini untuk bibi baruku. Sejujurnya, aku takut membebani pikiran paman, karena belum menyiapkan hadiah untuk paman. Begitukah? Kenan merasa sedikit lega. Alice sangat senang karena menerima perhiasan seperti itu. Terima kasih banyak, Juan. Tidak masalah, bibi. Aku harap kau menyukainya, balas Juan. Sejujurnya, ia geli menyebut seseorang yang lebih muda darinya dengan sebutan bibi. Apalagi wanita itu jelas hanya mengincar uang dan kekuasaan. Kenan memang terlalu bodoh. Tadi paman bilang apa? Paman Ash yang melakukan semua ini? Tanya Juan. Benar, di antara semua orang, Ash adalah yang paling membencimu. Putranya juga selalu iri padamu dan berusaha untuk menyingkirkanmu. Juan, kau tidak perlu khawatir. Kita bisa bekerja sama. Kembalikan aku menjadi anggota Shirley, dan semuanya akan baik-baik saja. Aku bisa menjamin, kekuatan Shirley akan semakin besar jika aku kembali ke sana. Juan menyentuh mulutnya dengan jari telunjuk. Ia masih menahan tawanya. Kembali Shirley, katanya. Siapapun pasti tahu, kalau Kenan memasuki Shirley, maka Shirley tidak akan bertahan lama. Sebelum itu, aku ingin menanyakan sesuatu kepada paman. Kenan jadi bersemangat. Iya, tanyakan saja. Tidak apa-apa. Aku akan menjawab apapun yang membuatmu penasaran. Apa paman pernah melihat flash disk kecil berwarna merah? Kenan tersentak. Apa maksudmu? Mario berhasil mencuri beberapa informasi penting tentang Shirley, dia memasukkannya ke dalam flash disk. Aku masih mencarinya sampai sekarang. Apa kau mencurigaiku? Kenan kesal. Aku tidak mencurigai paman, aku hanya bertanya. Sudah jelas, kau mencurigaiku, kan? Aku hanya bertanya. Juan tersenyum. Kenan semakin kesal. Aku tidak pernah melihat flash disk merah dengan gantungan lebah sebelumnya. Jadi berhentilah bertanya kepadaku. Aku tidak pernah menyebut kalau flash disk itu memiliki gantungan lebah. Kenan terkejut dengan kecerobohannya. Juan menatap Kenan dengan tajam. Bagaimana paman bisa tahu, flash disk yang kucari berisi gantungan lebah? Rupanya aku mengirim kepala itu pada orang yang benar. Kenan panik.
Sialan, semuanya keluar. Dari sebuah pintu, muncul puluhan orang yang membawa senjata. Mereka mengelilingi sofa tempat Juan, Kenan, dan Alice sambil menodongkan senjata ke arah Juan. Hans langsung menodongkan senjatanya ke arah Kenan. "Bagaimana? Apa kau takut sekarang?" tanya Kenan. Juan meneguk wine dengan tenang. Ini wine murahan." "Juan Shirley, kau masih saja sombong. Kau akan mati hari ini." Juan menatap Kenan. "Paman sangat bodoh. Kaulah yang bodoh, membiarkan dirimu berkeliaran hanya dengan satu orang pengawal. Kau kalah jumlah denganku." "Kalah jumlah? Kau yakin?" Tiba-tiba, semua orang yang awalnya menodongkan senjata ke arah Juan, berbalik arah menodongkan senjata mereka ke arah Kenan. Apa yang kalian lakukan? Kenapa malah membidikku? Musuh ada di depan sana," ujar Kenan. Alice yang ketakutan memeluk Kenan dengan erat. Sayang, sepertinya mereka bukan bawahan kita." "Sialan, tidak mungkin." Kenan menatap ke arah Juan yang kini sedang menyeringai. "Kau pikir, kau satu-satunya yang bisa meletakkan mata-mata di tempatku? Kau sangat naif, Paman. Ini adalah pelajaran dasar bagi seorang mafia seperti kita. Tetap awasi lawanmu, dan taruhlah mata di semua tempat." "Bajingan sialan." Kenan panik. Ia berpikir ke sana kemari, sampai ia mengingat sesuatu. Hahaha, kau sendiri sangat bodoh. Apa kau lupa, flash disk itu masih ada padaku? Aku sudah mengatakan kepada asistenku, untuk memberikannya kepada Ash jika aku mati. Pada akhirnya, kau tetap akan hancur. Shirley tidak akan berdiri seperti dulu lagi." Juan tertawa kecil, benar apa yang dikatakan semua orang. Paman adalah orang yang sangat bodoh. Juan menaikkan kakinya ke atas meja. "Apa Paman sungguh percaya, kalau semua informasi yang ada di dalam flash disk adalah kebenaran?" Tidak mungkin. Kasihan sekali. Bertahan selama 15 tahun hanya untuk mendapatkan informasi palsu. Kenan bergetar. Ia merasa marah, kesal, dan ketakutan di saat bersamaan. "Paman tenang saja, aku tidak mungkin membunuhmu sekarang." Juan berdiri, lalu berjalan ke belakang Kenan. Juan mencengkram bahu Kenan dengan kuat, kemudian berbisik di telinga Kenan, "Karena Paman adalah orang bodoh yang tidak berbahaya bagi siapapun." Juan berjalan menjauh, namun ia langsung berhenti saat Kenan kembali membuka mulutnya. "Kau sendirilah yang bodoh. Jika aku jadi kau, aku tidak akan memungut wanita dari jalanan untuk kujadikan istriku," ujar Kenan. Juan tidak membalikkan badannya. "Apa kau bilang? Apa kau tuli?" "Ku bilang, aku tidak akan memungut wanita jalanan yang kotor dan hina untuk dijadikan istriku." "Siapa ya, nama wanita itu?" "Laura Alexa." Kenan terkejut saat sebuah peluru melesat dengan cepat, menggores pipinya dan mengenai dinding di belakang. Pelakunya tidak lain adalah Juan, yang menarik pistol dari saku jas, kemudian menembaknya. "Kenan Alenzo." Juan menunjukkan tatapan pembunuh. "Jangan sebut nama wanitaku dengan mulut kotormu, atau aku akan menghabisimu,"